Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan dan prediksi Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI, yang sebelumnya OMI ini bernama Kompetisi Sains Madrasah atau KSM ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas soal latihan untuk bidang IPA jenjang MTS. Untuk bidang IPA sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian biologi dan fisika ya. Dan pada video ini kita akan membahas bagian yang fisika. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Simak Quran Surah Yasin ayat 40 berikut. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat tersebut berkaitan dengan konsep bumi atau planet ya, mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Pada saat mengitari matahari, planet memiliki titik terdekat dan titik terjauh dari matahari. Jika ditinjau dari hukum kedua Kepler, maka titik-titik. Oke, sekarang kita akan coba jawab untuk pertanyaan ini. Yang pertama adalah berdasarkan hukum pertama Kepler bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya ya, dan planet-planet mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips. Kita misalkan gambar orbitnya seperti ini. Di sini kita memiliki orbit yang berbentuk elips ya, dan kita akan menggambarkan yang namanya sumbu mayornya. Dan hukum satu Kepler tidak berhenti sampai orbit berbentuk elips, tetapi mengatakan juga bahwa matahari sebagai bintang itu harus berada pada salah satu fokusnya. Jadi fokus elips itu ada dua titik, yaitu fokus pertama dan fokus kedua ya di sini, dan ini adalah pusat elipsnya. Jadi ada pusat, ada fokus, dan matahari harus berada pada salah satu fokusnya. Kita misalkan mataharinya kita letakkan di sini ya, di fokus yang sebelah kiri. Nah, inilah mataharinya. Kemudian planet itu akan mengelilingi matahari. Kita misalkan planetnya ada di sini ya. Jadi dia akan mengelilingi matahari dalam orbit elips tersebut. Ini adalah planetnya, kemudian ini adalah mataharinya. Kemudian suatu ketika planet itu akan berada pada titik terdekat dan titik terjauh. Titik terdekatnya mana? Berarti titik terdekat ada di sebelah sini. Jadi ini adalah titik terdekatnya. Oke, kita gambar planetnya di sini, titik terdekat, dan ini adalah titik yang paling jauhnya. Nah, titik terdekat ini biasanya disebut sebagai perihelium. Titik terjauhnya disebut sebagai aphelion atau aphelium ya. Nah, pada saat dia berada di titik terdekat, anggaplah dia memiliki kecepatan misalkan v perihelium, kita sebut sebagai Vp, dan titik terjauhnya adalah V aphelium atau Va. Oke, kita beri keterangan ya. Jadi titik terdekat itu nama lainnya adalah perihelion, sedangkan titik terjauh nama lainnya adalah aphelion. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya atau kita lihat opsi jawabannya ya. Jadi di sini mengacu pada hukum kedua Kepler. Nah, hukum kedua Kepler itu apa sih? Hukum kedua Kepler itu berbunyi seperti ini. Jadi kalau dalam interval waktu yang sama, maka luas imajiner atau luas khayalan yang dibentuk oleh garis penghubung antara matahari dan planet itu akan menghasilkan luas yang sama. Jadi maksudnya misalkan kita punya dua posisi nih. Jadi posisi planet yang pertama kita asumsikan ada di sini, posisi planet yang kedua kita asumsikan ada di sini nih. Nah, sekarang kita akan buat garis hubungnya. Kita buat di sini garis hubung antara planet dan matahari. Ini yang pertama, posisi yang pertama, kemudian posisi yang kedua misalkan ada di posisi ini. Jadi ini juga garis hubung antara planet dan matahari ya. Nah, kalau kita perhatikan, dia akan membentuk semacam luasan di sini. Kita sebut saja luas ini adalah luas 1 ya. Kita arsir dulu. Oke, sekarang kita beri nama, ini adalah luas yang pertama. Nah, misalkan waktu dari posisi pertama ke posisi kedua itu adalah waktunya T ya. T tahun atau T hari atau apa, ini yang penting menyatakan besaran waktu. Kemudian kita gambar lagi ada posisi yang lain nih. Posisi yang lain misalkan planetnya ada di posisi yang ini, di sini, dan ada di posisi yang misalkan di sini. Nah, posisi yang pertama yang ini yang bawah dan posisi yang kedua itu juga ditempuh dalam waktu T juga. Maka kalau kita gambarkan garis penghubungnya, oke, kita gambar seperti ini, maka dia juga akan membentuk luasan kan. Nah, ini ada luasan lagi di sini. Misalkan luas ini itu kita sebut sebagai luas yang kedua ya. Jadi ada luas pertama dan ada luas yang kedua. Nah, kalau waktunya itu sama-sama T, di sini waktunya T, di sini juga waktunya T, maka menurut hukum kedua Kepler, luas satu itu harus bernilai sama dengan luas yang kedua. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya adalah karena momentum sudut dari planet itu kekal ya. Momentum sudut dari sistem ini adalah kekal. Maka akan menghasilkan luasan 1 sama dengan luasan 2. Nah, berikutnya lagi, karena luasannya itu harus sama, maka kesimpulannya adalah kecepatan planet harus berubah-ubah di setiap titik. Ya, karena luasnya kan harus sama nih, maka kecepatan planetnya harus berubah-ubah di setiap titik. Maka
pertanyaan atau jawaban yang D itu pasti salah ya. Jawaban yang D menyatakan bahwa kecepatannya itu sama di setiap titik, ini salah. Nah, sekarang kita akan melihat kecepatannya itu harus berubah-ubah bagaimana dengan kecepatan di titik yang paling jauh atau aphelion di sini, aphelion, dan di titik yang paling dekat di sini, perihelion. Karena dia harus membentuk luasan yang sama, maka pada saat dia posisinya paling dekat dengan matahari, di sini kecepatannya paling besar. Jadi posisi yang terdekat dengan matahari atau perihelion itu kecepatan planet itu terbesar. Sedangkan di posisi yang paling jauh di sini kecepatannya adalah paling kecil. Jadi di sini terdapat kecepatan yang nilainya terkecil. Itu untuk mempertahankan supaya luasnya bisa sama berdasarkan hukum kedua Kepler. Maka dari sini kita bisa jawab bahwa jawabannya adalah kelajuan planet lebih lambat ketika berada di titik terdekat, ini pasti salah. Kemudian kelajuan planet lebih cepat ketika berada di titik terdekat. Nah, ini pasti benar ya. Jadi malah justru bukan lebih cepat, malah terbesar atau tercepat. Kelajuan planet bergantung pada massa setiap planet, ini juga salah ya. Jadi jawabannya yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Ini adalah soal yang berkaitan dengan hukum Kepler. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Sebuah balok bermassa 2 kg berada dalam keadaan diam pada sebuah bidang datar yang licin. Kemudian pada balok bekerja gaya 20 Newton atau F-nya 20 Newton sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per second. Usaha yang dilakukan gaya F dan jarak yang telah ditempuh balok adalah titik-titik. Oke, jadi kita misalkan gambar ada balok ya di sini, kemudian balok ini berada pada lantai yang licin. Kita gambar lantainya misalkan di sini dan dia memiliki licin, artinya tidak ada gaya geseknya. Kemudian pada balok ini diberi gaya yang nilainya 20 Newton ya. Kita misalkan gayanya kita letakkan di sini, ada gaya F yang bernilai sama dengan 20 Newton. Nah, kemudian karena diberi gaya, maka balok ini tentu saja akan bergeser ya. Kita misalkan geser gayanya baloknya. Nah, sekarang baloknya ada di posisi yang sebelah kanan di sini. Awalnya balok itu diam, berarti V1-nya ini sama dengan 0, sedangkan setelah diberi gaya V2-nya sekarang menjadi 10 meter per second ya. Jadi awalnya diam, kemudian menjadi 10 meter per second. Pertanyaannya adalah usahanya itu berapa, jarak yang telah ditempuh itu berapa ya. Jadi ini konsepnya tentang usaha dan energi. Oke, kita bisa mulai. Oh ya, kita tulis dulu ya, massa baloknya di situ ada 2 kg, M-nya sama dengan 2 kg. Nah, kita bisa mulai dengan mencari usahanya terlebih dahulu ya. Jadi usahanya bisa kita cari salah satunya dengan persamaan W atau usaha itu kan sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK. Nah, di sini delta EK itu berarti kan energi kinetik awal, energi kinetik akhir dikurang dengan energi kinetik awal. Jadi di sini kita bisa tuliskan energi kinetik 2 dikurangi dengan energi kinetik 1. Nah, kita tahu bahwa persamaan untuk energi kinetik itu kan sama dengan 1/2 atau setengah ya, M dikalikan V kuadrat. Nah, ini adalah persamaan untuk energi kinetiknya. Dan kita tahu bahwa pada saat kondisi awal itu kecepatannya 0. Kecepatannya 0 berarti energi kinetiknya berapa? Ya, 0 dikalikan berapapun jawabannya tetap 0 kan? Berarti EK1 di sini bernilai 0. Nah, ini bernilai 0 nih. Sehingga usahanya tinggal kita hitung yang EK2. Berarti W sama dengan EK2-nya kita masukkan 1/2, kemudian massanya adalah 2 kg, kemudian kecepatannya adalah 10 dikuadratkan. 2 dengan 2-nya kita coret ya. Jadi 10 kuadrat itu sama dengan 100 meter. 100 joule, maaf ya. 100 joule. Berarti usahanya adalah 100 joule. Sehingga jawabannya kalau tidak A, ya berarti C ya. Berikutnya kita bisa mencari jaraknya ya, atau mencari perpindahannya dari posisi awal ke posisi akhir. Dengan apa? Dengan menggunakan persamaan usaha lagi. W itu kan juga sama dengan F dikalikan dengan S. W-nya sudah kita dapatkan 100 sama dengan gaya yang mendorongnya adalah 20 dikalikan S. Berarti kita coret ya, maka S-nya itu sama dengan 10 dibagi 2, berarti 5 ya. Jadi 5 sama dengan S. Berarti kita tahu jaraknya adalah 5 meter, maka jawabannya sudah pasti yang C ya, karena usahanya 100 joule dan jaraknya adalah 5 meter, maka jawabannya yang C. Nah, sebenarnya untuk mencari jarak kita juga bisa pakai persamaan GLBB ya. Jadi alternatif solusinya bisa pakai GLBB nih. Yang pertama kita cari dulu percepatannya, karena mulainya dari 0 kemudian menjadi 10 meter per second, pasti dia punya percepatan atau punya A. Untuk mencari A kita bisa pakai hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikalikan A. F-nya adalah 20, massanya adalah 2 dikalikan dengan A. Maka kita dapat A-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kalau sudah tahu A, kita bisa pakai persamaan S untuk GLBB, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah
Kalau untuk mencari S kita pakai yang GLBB yang tidak memerlukan waktu saja ya. Jadi pakai persamaan GLBB yang seperti ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dipercepat jadi plus 2AS. VT-nya adalah V2 nih 10. Berarti ini 100. 10 dikuadratkan kan berarti 100 ya. Sama dengan V0-nya adalah V1. Di sini 0. 0 kuadrat berarti 0. Ditambah dengan 2 dikali A-nya adalah 10 dikalikan S. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 100 sama dengan 20 S ya. Maka S-nya sama ya. Jadi kita akan dapatkan 5 itu sama dengan S. Maka dengan menggunakan GLBB juga kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu jaraknya adalah 5 meter. Seperti itu. Kita lanjut soal nomor 3. Dua orang santri di salah satu pondok pesantren berada dalam ruangan yang berbeda. Ahmad berada di ruangan taklim yang berjarak 30 meter dari pondok, sementara Rizal berada di ruang umum yang berjarak 40 meter dari masjid pondok. Jika pada saat bersamaan keduanya mendengarkan lantunan suara adzan dari masjid pondok ya, maka perbandingan intensitas bunyi yang terdengar oleh keduanya adalah titik-titik. Oke, jadi kita akan belajar di sini tentang intensitas bunyi ya. Jadi misalkan nih kita punya speaker di sini. Ini adalah speaker yang melantunkan suara adzan dan dia akan memancarkan bunyi ke segala arah ya. Jadi speaker ini akan memancarkan bunyinya itu ke segala arah. Oke, kita akan gambarkan misalkan yang pertama Ahmad dulu. Ahmad misalkan ada di sebelah kanan di sini dan yang kedua adalah Rizal yang berada di sebelah kiri. Jaraknya masing-masing 30 meter dan 40 meter. Oke, jadi masing-masing berada pada jarak 30 meter. Ini adalah Ahmad, dan Rizal berada pada jarak 40 meter R. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan intensitas bunyi yang didengar oleh A dan R itu berapa? Maka kita harus tahu dulu persamaan intensitas bunyi itu apa. Nah, intensitas bunyi itu persamaannya I, ya kita tulis simbolnya adalah I itu sama dengan P dibagi dengan A. Jadi ini adalah persamaan intensitas bunyi. P itu apa? P itu adalah daya bunyinya. Nah, daya, kemudian A-nya itu adalah luasnya ya. Jadi A itu sama dengan luas. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa bunyi ini menyebarnya kemana? Ke segala arah. Nah, kalau ke segala arah berarti dia nanti akan membentuk luasan yang luasnya adalah berbentuk bola. Sehingga A-nya itu tidak lain adalah luas permukaan bola. Maka kita bisa tuliskan I itu sama dengan P dibagi luas permukaan bola itu adalah 4 pi R kuadrat. Nah, sekarang kita sudah dapatkan hubungan antara intensitas dengan R. R itu adalah luas jari-jari bolanya. Dalam konteks ini, R itu berarti adalah jarak dari sumber bunyi menuju ke pendengarnya kan. Berarti kita tahu bahwa I intensitas itu sebanding dengan 1 per R kuadrat ya. P-nya nggak usah kita pedulikan. Kenapa? Karena sumber bunyinya sama-sama berasal dari speaker yang sama. Berarti P-nya sama, bisa dicoret nanti. Kita bisa tuliskan saja bahwa I itu sebanding dengan ini tanda sebanding ya, 1 per R kuadrat. Maka kalau ada dua bentuk seperti ini kita tinggal bandingkan saja. Misalkan IA dibanding dengan IR. Jadi IA itu adalah intensitasnya Ahmad, IR adalah intensitasnya Rizal. Itu akan sama dengan sebanding dengan 1 per R kuadrat. Jadi ini 1 per RA dikuadratkan dibagi dengan 1 per RR dikuadratkan. Atau kita balik ya, 1 per RA kuadrat dikali RR kuadrat per 1. Maka kita balik jadi RR kuadrat dibagi dengan RA kuadrat. Kita tinggal masukkan angkanya. RR itu jaraknya yang Rizal, berarti 40 kuadrat dibagi dengan RA itu jaraknya Ahmad, 30 kuadrat. 40 kuadrat itu berarti 40 dikali 40 per 30 kuadrat itu berarti 30 dikali 30. Maka ini nolnya kita coret saja, nolnya kita coret ya. 4 kali 4 itu 16, 3 kali 3 itu 9, berarti 16 banding 9. Maka jawabannya adalah yang D, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Untuk memenuhi kebutuhan berwudu, Ahmad membuka keran air dengan luas penampang 2 cm kuadrat. Jika kecepatan aliran air adalah 5 meter per sekon dan lama berwudunya adalah 1 menit, maka volume yang dibutuhkan sebanyak titik-titik meter kubik atau meter pangkat 3 ya. Oke, jadi soal nomor 4 itu soal yang berkaitan dengan konsep debit ya. Debit itu nanti kita simbolkan sebagai Q ya. Jadi Q itu bisa dipakai kalor, bisa juga dipakai untuk simbol debit ya. Nah, debit itu persamaannya Q itu sama dengan volume V besar dibagi dengan waktu. Oke, ini persamaan yang pertama nih. Kita punya persamaan debit itu volume per waktu. Nah, debit ini juga memiliki persamaan Q itu sama dengan luas penampang dikalikan kecepatan. Nah, di sini ada dua simbol V ya. V yang sebelah kiri adalah volume, sedangkan V yang di sini adalah kecepatan aliran. Kalau ini adalah kecepatan, sedangkan yang ini adalah volume.
volume. Nah, jadi bedakan antara V yang di kiri dan di kanan. Nah, kemudian di sini kita akan gabungkan dua persamaan ini ya. Karena ini sama-sama persamaan debit, di sini Q, di sini juga Q, berarti bisa kita samakan. Maka kita dapatkan volume per waktu atau V per T itu sama dengan luas penampang dikalikan kecepatan. Yang ditanyakan adalah volume, berarti kita cari volumenya itu akan sama dengan A dikali V dikali waktunya pindah ke sini ya, dikali T. Nah, tinggal lihat satuan. Satuan yang diinginkan itu harus dalam meter pangkat 3. Padahal di sini satuannya masih dalam sentimeter kuadrat, maka kita akan ubah ya untuk satuan luasnya nanti. Kita masukkan angkanya satu persatu, berarti volume itu akan sama dengan A itu adalah luas tadi ya, sudah. A-nya merupakan luas penampang di sini. Jadi kita tulis dulu A itu sama dengan luas penampang. Di soal luas penampangnya satuannya masih sentimeter pangkat 2. Kita harus ubah dia ke dalam meter ya. Berarti A-nya adalah 2 dikali 10 pangkat. Jadi cm ke meter itu naik 2 ya, dibagi 100 tapi kuadrat. Berarti dibaginya 10.000. Atau kita tulis 2 kali 10 pangkat min 4. Supaya tidak pakai desimal ya, kita pakai notasi ilmiah seperti ini. Dikalikan dengan V. V itu kecepatan. Kecepatannya 5 sudah meter per second. Jadi 5 meter per second sudah. Kemudian waktunya. Waktunya di sini perhatikan. Kecepatannya dalam sekon. Detik, waktunya dalam menit, berarti belum match kan waktunya. Maka kita samakan supaya dalam SI semua waktunya 1 menitnya kita ubah ke dalam detik. Berarti 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka kita dapat nih nilai dari volumenya. Tinggal kita kalikan. Sebenarnya cara cepatnya mudah ya. Jadi kita lihat angkanya saja. 2 dikali 5 itu 10. 10 dikali 6 itu pasti angkanya 6 kan. Nah di sini angkanya 1, 3, 6, dan 8. Udah pasti jawabannya pasti yang C yang mengandung angka 6 ya. Tapi lebih pastinya kita coba hitung secara tepat ya. Kita akan hitung. Caranya adalah kita kalikan dulu yang angka tadi. 2 dikali 5 dikali 6. Atau 2 dikali 5 10, 10 dikali 60 berarti 600 kan. 600 dikali 10 pangkat min 4. Jadi 10 pangkat min 4 nya itu dihitung terakhir saja, tidak apa-apa. Kita hitung dulu 2 kali 5 kali 60 ya. Nah kalau udah ketemu kayak gini tinggal diubah. Karena mintanya dalam bentuk desimal, berarti kita harus ubah dia ke dalam desimal. Sama dengan 600 dibagi 10 pangkat dikali 10 pangkat min 4 itu sama dengan 600 dibagi 10 pangkat 4. 1, 2, 3, 4 ya. Coret, 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 coret. 6 dibagi 100 ya berarti 0,06 ya. Maka jawabannya di sini adalah 0,06. Satuannya sudah dalam SI yaitu meter kubik. Maka jawabannya tepat yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Untuk kepentingan tertentu di kota Makkah dan Madinah digunakan peralatan berbahan material yang lambat naik suhunya bila dipanaskan. Untuk itu digunakan material dengan titik-titik. Oke, jadi ini soal tentang suhu dan kalor ya. Kuncinya atau kata kunci di sini adalah kita harus mencari zat yang lambat naik suhunya. Lambat atau cepat benda itu naik suhunya itu ditentukan oleh besaran yang disebut sebagai kalor jenis ya. Jadi kita harus mencari besaran yang berkaitan dengan kalor jenis. Maka sudah pasti jawabannya adalah A kan. Yang lain tidak ada, meskipun ada sebenarnya yang mirip dengan kalor jenis yaitu kapasitas kalor ya. Jadi kalor jenis atau kapasitas kalor ini bukan nama lain tetapi boleh juga pakai kapasitas kalor. Apa bedanya kalor jenis dan kapasitas kalor? Kalau kalor jenis itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat untuk naik 1 derajat Celcius. Kalau kapasitas kalor itu kalor total yang diperlukan. Jadi kalau kalor jenis itu per satuan massa, kalau kapasitas kalor itu total. Tapi intinya sama. Kalor jenisnya besar, kapasitas kalor juga besar. Kalor jenisnya kecil, kapasitas kalor juga kecil. Nah sekarang supaya benda itu lambat naik suhunya, maka yang kita perlukan itu kalor jenis tinggi atau kalor jenis yang rendah. Oke, untuk memahaminya kita berikan contoh seperti ini ya. Kita punya dua zat nih, misalkan air sama besi. Nah, untuk air itu dia akan memiliki kalor jenis itu nilainya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Ini dalam satuan SI. Kemudian untuk besi itu nilainya sekitar ya, tepatnya nanti bisa dicari sekitar 700-an misalkan 700 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah ini adalah kalor jenis air dan besi. Sekarang kita akan maknai arti angka 4200 dan 700 ini. Apa artinya 4200? 4200 itu artinya ini 4200 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Jadi ini artinya adalah air itu butuh
atau air membutuhkan, nah kita tulis dulu seperti ini ya. Jadi maksudnya adalah air membutuhkan 4200 Joule untuk menaikkan suhu 1 kg sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau kita punya 1 kg air, mau kita naikkan suhunya 1 derajat Celcius, maka kita harus berikan kalor 4200 ya. Misalkan dengan dipanaskan menggunakan kompor atau yang lainnya ya. Jadi intinya adalah 1 kg 1 derajat Celcius 4200. Lalu bagaimana dengan besi? Besi itu hanya butuh berapa? Hanya butuh 700. Jadi besi itu butuhnya 700 untuk 1 kg naik 1 derajat Celcius. Maka kalau kita panaskan air dan besi, ini pasti besi lebih cepat naik kan? Besi lebih cepat naik suhunya, lebih cepat naik suhunya. Kenapa? Karena kalor jenisnya itu kecil. Sehingga bisa kita buat kesimpulan bahwa kalau kalor jenisnya kecil, angkanya kecil, maka dia naik suhunya. Kalau kalor jenisnya besar, maka dia lebih lambat naik suhunya. Maka jawabannya jelas ya. Supaya lambat naik suhunya, maka kita harus pakai kalor jenis yang besar atau yang tinggi. Maka jawabannya adalah A ya. Untuk kapasitas kalor juga sama ya. Kalau jawabannya dalam kapasitas kalor, berarti kita harus menggunakan kapasitas kalor yang tinggi supaya dia lebih lambat naik suhunya. Jadi seperti itu. Oke, jadi pada video kali ini kita sampai di nomor 5 dulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal yang lainnya di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.